Hai teman Bakudaya, selamat malam atau selamat sore yang ada di Baku, Azerbaijan. Selamat datang di webinar malam ini, Agile in Real World. Can you be fast, safe, and empowering all at once? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama malam ini. Saya, Reni, senang sekali akan menemani jalannya acara kita. Namun sebelum kita mulai, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini. Pertama, agenda. Agendanya adalah paparan talk show diikuti dengan tanya jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, tanya jawab. Pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Silahkan tuliskan pertanyaan terkait topik melalui form Q&A yang kami bagikan di kolom chat Zoom. Ketiga adalah sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang mengikuti keseluruhan webinar dan menginginkan sertifikat, informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, kita pasti sering banget mendengar kata agile, baik di dunia bisnis, teknologi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Agile sering dipahami sebagai cara kerja yang cepat, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Namun, agile lebih dari sekedar metode atau tools. Menjadi agile termasuk dalam cara berpikir dan bertindak. Bagaimana kita memandang perubahan, bagaimana kita bekerja sama dalam tim, dan bagaimana kita mengambil keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Tantangan semakin besar ketika prinsip agile ini diterapkan di industri berisiko tinggi, seperti oil and gas, manufacture, dan industri berat lainnya. Nah, bagaimana organisasi bisa bergerak cepat, menjaga keselamatan, memastikan kepatuhan pada regulasi, sekaligus memberdayakan timnya. Lewat webinar malam ini, kita akan bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan besar tersebut. Webinar malam ini diselenggarakan oleh Bakudaya, HR Consulting yang memiliki tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Kami di Bakudaya percaya bahwa organisasi yang hebat bukan hanya soal sistem yang rapi atau struktur yang kuat, tapi juga manusia di dalamnya. Topik webinar malam ini sejalan dengan semangat Bakudaya. Bagaimana organisasi bisa agile, bukan hanya cepat dan adaptif, namun juga aman dan memberdayakan bagi manusia di dalamnya. Melalui webinar ini, Bakudaya mengajak kita untuk lebih menghayati bahwa menjadi agile bukan hanya soal proses kerja, tapi perubahan paradigma berpikir atau mindset. Dan perubahan mindset inilah yang menjadi jiwa dari setiap program pengembangan talenta yang diusung oleh Bakudaya. Sebagai bagian dari visinya, Bakudaya secara rutin menghadirkan narasumber inspiratif melalui webinar seperti malam ini untuk berbagi insight dan terus menghidupkan komunitas pembelajar yang siap menghadapi tantangan dengan lebih matang. Nah, teman Bakudaya, berikut ini kita akan langsung saja memulai sesi talk show. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator talk show pada malam hari ini. Beliau bukan hanya sosok di balik lahirnya Bakudaya, tapi juga praktisi Human Capital Management yang sudah lebih dari 25 tahun mendampingi organisasi bertransformasi. Ibu Maria Agustina Samperuru atau akrab disapa Mbak Pepi. Founder dan CEO Bakudaya ini juga masih menjalankan peran di beberapa posisi strategis. Salah satunya di Komite Nominasi dan Remunerasi Perum Bulog. Mengawali karir sebagai rekrutmen spesialis, perjalanan Mbak Pepi berkembang hingga memimpin program talent dan performance management di perusahaan multinasional, BUMN, dan swasta di berbagai industri.
Pengalaman panjang beliau menguatkan bahwa transformasi organisasi selalu berakar pada transformasi manusianya. Mbak Pepi juga merupakan Associate Certified Coach dari International Coaching Federation yang mengukuhkan pendekatan beliau dalam mengembangkan organisasi untuk senantiasa berpijak pada keseimbangan antara sistem dan manusianya. Jadi Mbak Pepi adalah orang yang tepat sekali ya untuk memandu sesi malam ini. Karena kita akan bicara tentang agility. Bagaimana membawa perubahan nyata bukan hanya di level kebijakan, tapi sampai ke pola pikir individu di lapangan. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut moderator malam ini, Mbak Pepi Samperoro. Oke, halo Mbak Reni, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak tadi sudah diperkenalkan. Terus terima kasih juga nih Mbak Reni sudah membuka webinar kita ini dengan penuh semangat. Dengan senang hati, saya serahkan ke Mbak Pepi panggungnya. Baik, terima kasih. Selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali malam ini saya bisa berada kembali di sini bersama dengan teman Bakudaya sekalian di acara webinar bulan Juni dengan tema Agile in the Real World, Can You Be Fast, Safe, and Empowering All at Once. Ini kayaknya kompleks banget, tapi jangan khawatir teman Bakudaya, ketemu ahlinya, ahli yang memang sudah menjalankan dalam kesehariannya. Nah, teman Bakudaya juga dapat mengajukan pertanyaan dengan mengisi form yang linknya di-share berikut ini. Oke, topik kita kali ini sangat relevan banget di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Tadi juga Mbak Reni sudah menjelaskan dengan clear banget gimana relevansinya tema atau topik kita malam hari ini dengan kondisi yang ada saat ini di dunia kerja ya. Bagaimana organisasi bisa tetap cepat, tetap aman, tetap dapat memberdayakan tim secara bersamaan. Seperti benar-benar tergambar pada tema webinar kita malam ini. Dan dalam praktiknya menjadi agile bukan hanya soal metode, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Reni, tapi soal transformasi pola pikir, budaya kerja, dan kepemimpinan. Malam ini teman Bakudaya kita sangat beruntung karena akan belajar langsung dari seorang pemimpin yang tidak hanya memahami agile secara teori, tapi juga telah menerapkannya secara nyata di industri berisiko tinggi seperti oil and gas dan manufaktur berat. Nah, tanpa berpanjang lagi, saya akan memperkenalkan keynote speaker kita malam ini. Namun sebelum saya undang beliau untuk tampil di layar, saya akan bacakan terlebih dahulu profil beliau. Nama beliau adalah Bapak Dr. Sidik Daru Sulistyo. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor minyak dan gas, energi dan juga industri manufaktur berat, Pak Sidik adalah seorang pemimpin yang terbukti sukses dalam transformasi operasional, penerapan lean execution, serta pembangunan budaya kinerja tinggi. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Operation Leader di BP, bertugas di wilayah Laut Kaspia, memimpin tim lintas fungsi untuk memastikan operasi offshore berjalan dengan aman, andal, dan sesuai dengan standar kepatuhan. Base beliau ada di kota Baku, Azerbaijan. Tadi Mbak Reni makanya langsung menyapanya selamat sore untuk Pak Sidik yang ada di kota Baku, sementara kita semua saat ini ada di
Indonesia ataupun dimanapun teman baku daya berada. Nah, sebelumnya beliau menjabat sebagai Aspek Business Unit Delivery Manager, memimpin kinerja produksi LNG, menyusun strategi jangka panjang untuk keselamatan proses dan keandalan operasi, serta membangun kolaborasi lintas negara dengan para pemangku kepentingan. Jadi lagi-lagi nih beliau ini bermainnya sudah level internasional nih teman baku daya. Perjalanan kepemimpinan Pak Siddiq mencakup pengelolaan aset bernilai jutaan dolar, memimpin lebih dari 1.000 anggota tim, serta sukses memimpin pembangunan proyek Greenfield pabrik semen senilai 812 juta US dollar di Indonesia saat menjabat sebagai General Manager di Holcim Indonesia. Sepanjang karirnya di BP dan Holcim, beliau telah memegang berbagai peran penting dalam strategi maintenance, turnaround project, reliability engineering, dan tentunya agile transformation. Membuktikan dampaknya secara konsisten, baik dalam aspek teknis maupun budaya organisasi. Pak Siddiq meraih gelar doktor di bidang manajemen sains dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dan merupakan Meta Coach bersertifikat internasional ACMC yang memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan potensi manusia dan memberdayakan tim serta individu untuk tumbuh bersama. Teman baku daya, sudah siap? Mari kita sambut Bapak Dr. Siddiq Darussulistyo. Selamat sore. Selamat sore. Malam semuanya. Selamat malam di sini. Selamat sore buat Pak Siddiq. Apa kabar, Pak? Terima kasih, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, senang sekali saya Bapak malam ini bisa berada bersama kami di sini, Pak. Thank you banget untuk waktunya. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas di tempat jelas Bapak? Sekali. Oke, good. Baik Bapak, tanpa berpanjang lagi nih kita udah nggak sabar pengen dengar cerita dan sharingnya Bapak. Monggo Pak, saya langsung serahkan screen-nya ke Bapak. Terima kasih. Oke, saya coba share screen ya. Semoga baik. Ada kan. Sudah Pak, cakep sekali. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Betty atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Saya nggak ngelihat partisipannya siapa saja dan di mana saja gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman semoga sehat selalu gitu ya. Salam dari Baku, saya di Azerbaijan. Seminggu terakhir memang masih tak-tiduk ya, jadi Baku ini kira-kira 1.000 km ke Teheran gitu ya, jadi wow. Alhamdulillah sudah ceasefire kemarin di weekend gitu ya, jadi sempat penerbangan sempat keganggu, jadi kemarin Jumat juga ketemu teman-teman Indonesia yang sedang mengevakuasi rekan kita yang dari Teheran ya. Jadi Mbak Pepi, saya ingin sampaikan sedikit teman-teman sekalian, sobat baku daya yang dimanapun berada gitu ya. Saya ingin sedikit sharing, ini adalah agile in the real world gitu ya. Yang nggak di real world itu yang seperti apa gitu ya. Karena banyak sekali ya, ada jargon, ada buzzword yang cerita tentang agile itu semacam apa gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan bagaimana agile organisasi itu bisa mendorong sebuah organisasi untuk bisa lincah, bisa cepat, bisa engaging, tapi juga tetap safe at the same time gitu ya. Memang awalnya agility itu memang berasal dari industri yang memang nature-nya itu nature fast gitu ya, Mbak Pepi ya. Jadi kayak industri software development, digital industry gitu ya, e-commerce gitu ya, yang memang
nature-nya memang fast gitu ya. Akan tetapi kemudian selanjutnya berkembang ke hampir semua industri, bahkan ke high hazardous industry gitu ya. Seperti waktu dulu kita punya namanya lean thinking atau lean manufacturing yang awalnya berasal dari manufacturing, akhirnya dengan McKinsey membawanya ke banyak industri, akhirnya hampir di semua industri yang ada operation gitu ya, kita bisa mengeliminasi waste, mengidentifikasi value stream dan lain sebagainya. Jadi kira-kira demikian. Nah, apa yang kita akan bicarakan hari ini, apa itu agile dan bagaimana dan kenapa harus agile gitu ya. Yang kedua adalah saya juga akan sedikit share tentang journey-nya bagaimana mentransform high hazard industry gitu ya, dan bagaimana yang ketiga adalah bagaimana peran seorang leader di dalam proses transformasi tersebut gitu ya. Memang Mbak Webi dan teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari riset saya gitu ya. Saya menggunakan system thinking, subsystem dynamic methodology, membuat framework agility transformasi untuk di high hazardous industry. Jadi kita tentu saja nggak bisa akan bahas dengan sangat detail, akan tetapi saya akan sampaikan beberapa hal kenapa kita perlu agile dan apa beberapa prinsip penting di dalam proses agile organisasi tersebut. Awalnya, jadi dunia ini berkembang dengan sangat cepat, gitu ya. Dunia ini berkembang dengan sangat cepat, baik dari sisi teknologi, baik dari sisi inovasi, cara kita mendapatkan informasi, kemudian bisnis pun juga bergerak dengan sangat cepat, gitu ya. Kita lihat, gitu ya. Kita lihat bahkan lifespan bisnisnya SP 500, gitu ya. Itu sekarang itu kira-kira di 14 sampai 17 tahun, jadi in average kira-kira 15 tahun, yang kira-kira 10 tahun yang lalu itu di atas 30 tahun. Jadi industri-industri yang tetap bertahan dalam S&P 500 di indeks Dow Jones. Dengan melihat seperti itu, tentu saja tantangan ini menjadi semakin besar untuk sebuah industri, gitu ya, karena produk obsolescence-nya juga semakin cepat. Jadi teman-teman kalau punya iPhone gitu ya, atau punya handphone Android merek apapun gitu ya, itu hampir setiap pekan gitu ya, itu ada produk update gitu ya, ada produk update itu yang menunjukkan bahwa mereka keep up dengan customer satisfaction ya, keep up dengan teknologi, keep up dengan dengan isu-isu yang ada, apakah cyber security dan lain sebagainya. Nah, unfortunately gitu ya, 74% waktu itu surveinya dari PricewaterhouseCoopers itu menyatakan bahwa CEO menyatakan bahwa bisnis modal mereka akan berubah dengan sangat signifikan di tahun 2030 gitu ya. Dan ternyata dari penelitiannya BCG gitu ya, dan ini banyak sekali proses transformasi itu yang gagal gitu ya. 70% digital transformasi itu fail gitu ya, karena proses transformasi ini tidak didasari dengan proses yang benar gitu ya, sehingga ada cultural resistance gitu ya, ada rigidity ya di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Ini yang membuat kenapa tidak banyak perusahaan yang sukses dalam proses transformasi tersebut gitu ya. Jadi key learning-nya adalah dunia semakin cepat, tapi bukan berarti chaos gitu ya. Kecepatan perubahan itu menjadikan demand sebuah organisasi untuk bekerja dengan cara yang lain, gitu ya. Jadi memang dunia ini semakin cepat, dan kita tidak hanya cukup dengan keep up mengikuti kecepatan terus, tapi kita juga mesti membuat sistem, membuat budaya, membuat mindset yang bagaimana kita bisa mendrive gitu ya di dalam kecepatan tersebut gitu ya. Dan kita
nggak hanya manage and control gitu ya, kita mesti sense, kita mesti respons, kita mesti adapt gitu ya. Ini banyak sekali ya teman-teman sekalian, apalagi saya merasakan di oil and gas gitu. Oil and gas ini sangat fragile gitu ya. Kalau dulu oil and gas ini industri yang punya margin bisnis yang besar gitu ya, akan tetapi dengan geopolitik yang seperti sekarang, kita lihat ya harga minyak gitu ya. Jadi oil and gas ini banyak ditemukan dengan harga minyak, dan harga minyak ini tergantung sekali dengan geopolitik gitu ya. Kita lihat fluktuasi harga minyak itu menjadi sangat lebar gitu ya, bahkan sempat di atas $100 per barrel gitu ya, sekarang di angka 60-an gitu ya. Itu artinya margin business oil and gas itu berubah-ubah. Nah, bagaimana kita keep up dengan hal tersebut ya? Bayangkan kalau margin di satu perusahaan atau margin di satu industri hanya kayak yang saya tahu sebenarnya sekarang turun bawah 20% margin EBITDA-nya gitu ya. Tentu saja itu akan menjadi sangat challenging. Di satu sisi gitu ya, ada tantangan lain ya di oil and gas tersebut yang sebelumnya, walaupun sekarang kita sebagian besar energinya masih menggunakan hidrokarbon, akan tetapi more and more gitu ya, customer kita, stakeholder kita ya men-challenge ya untuk transform ke energi hijau ya, energi yang punya low carbon business gitu ya, apakah dari wind, apakah solar, hidrogen dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan merubah konstelasi bisnisnya, akan merubah konstelasi bagaimana kita memanage bisnisnya, karena untuk di low carbon business gitu ya, dengan margin yang jauh lebih kecil daripada hidrokarbon. Walaupun memang nature-nya hidrokarbon itu high intensive asset gitu ya, kemudian juga dari sisi teknologi itu beda jauh gitu ya. Dan sekarang kita mentransform bagaimana company ini dari oil and gas business menjadi integrated energy company yang kita berharap akan menjadi net zero company. Nah, tentu saja tantangan-tantangan ini membutuhkan cara baru bagaimana kita memanage bisnis. Nah, Oke. Tentu saja dengan di industri yang lain gitu ya, di industri apapun juga akan menghadapi tantangan yang semacam itu gitu ya. Apakah bahkan di operation gitu ya, kita tetap harus memanage reliability dari peralatan kita atau equipment kita, mesin kita jauh lebih tinggi ya, daripada sebelumnya gitu ya, dengan cost yang jauh lebih efisien ya, dan lain sebagainya. Tentu saja itu membutuhkan cara baru dalam kita memanage-nya gitu ya. Oke. Kenapa? Ya, tadi yang kita hadapi adalah dunia yang jauh, yang sangat cepat berubah, dan bahkan unpredicted gitu ya. Kemarin di beberapa hari terakhir gitu ya, dengan adanya konflik di Middle East gitu ya, dengan sampai penutupan Selat Hormuz dan lain sebagainya, sampai juga kekhawatiran orang ke World War ketiga gitu ya. Tentu saja itu unpredictable gitu ya, dan stakeholder-nya semakin kompleks gitu ya. Jadi yang kita hadapi tidak hanya local stakeholder, tapi juga regional, nasional dan lain sebagainya dengan segenap interest dan kepentingannya, dan itu menjadi semakin kompleks dan messy gitu ya. Sehingga traditional sequential way gitu ya, yang biasa kita lakukan, manajemen yang biasa kita lakukan, mungkin gitu ya, planning yang kita buat gitu ya, biasanya kita membuat, saya ingat betul gitu ya, waktu itu kalau ingin bikin satu pabrik semen, kita kira-kira horizonnya itu di 7 tahun gitu ya. Kalau itu pun kalau sudah punya tanah gitu ya. Akan tetapi kalau sekarang gitu ya, ada beberapa company yang membuat pabrik gitu dalam waktu 3-4 tahun gitu ya. Itu jauh lebih cepat lagi gitu ya. Sehingga planning yang kita buat kadang-kadang ketika perubahan itu terjadi sehingga sudah menjadi tidak relevan. Tim kita menjadi stuck
Dan ketika bahkan teman-teman masih suka ketemu nggak gitu ya project yang kita initiate di awal, tapi begitu projectnya kita launching gitu ya, dan commissioning gitu ya, atau kita launching ke market gitu ya, ternyata customer-nya menginginkan yang lain, loh ini sudah nggak seperti yang terjadi gitu ya. Banyak perubahan yang terjadi dalam proses planning dan proses eksekusi, sehingga apa? Sehingga proses planning yang kita lakukan menjadi tidak relevan lagi gitu ya. Oke, sehingga kenapa agility itu menjadi sangat penting, dan kenapa agility itu menjadi menjadi jawaban gitu ya, dan tidak hanya relevan pada industri tertentu, tapi di semua industri gitu ya. Nah, pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya agile itu sebuah cara baru di dalam manage bisnis, cara baru dalam manage organisasi, yaitu bagaimana kita belajar lebih cepat, kemudian adapt juga lebih cepat lagi gitu ya. Yang kedua adalah kita fokus on values, jadi tidak hanya masalah speed gitu ya, tapi juga values, value delivery-nya lebih cepat gitu ya. Kemudian bagaimana empowering tim kita untuk berpikir dan bertindak gitu ya. Jadi kalau dulu bahwa semua decision tergantung dari leadernya gitu ya, dari bosnya gitu ya, tidak bisa lagi, itu akan menjadi bottleneck gitu ya, sehingga bisnis menjadi nggak bisa keep up gitu ya. Yang selanjutnya adalah agility itu delivery in small thing gitu ya, in meaningful step gitu ya. Saya ingat gitu ya, ada dan organisasi yang semacam ini yang bisa belajar dengan cepat dan adapt lebih cepat gitu ya. Saya ingat framework-nya Peter Senge gitu ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Peter Senge gitu ya, the fifth discipline. Jadi lima hal gitu ya yang harus dilakukan sebuah learning organisasi supaya dia menjadi learning organisasi. Nah, inilah kenapa agility itu menjadi diperlukan gitu ya. Bagaimana kita punya kemampuan untuk create dan respond terhadap perubahan tersebut ya. Sehingga ini diperlukan way of thinking dan behaving that embrace uncertainty dan focusing value continuously gitu ya. Itu yang yang paling penting gitu ya. Oke. Next one. Jadi di tahun 2001 gitu ya, banyak ilmuwan berkumpul waktu itu di US gitu ya, ada satu agility conference di US yang akhirnya melahirkan kesepakatan 4 value dari agility dan 12 prinsipal dari agility gitu ya. Jadi kalau teman-teman sempat lihat gitu ya, ada buku agility playbook gitu ya, itu pasti mencantumkan ada 4 values atau 4 manifesto dari agility dan 12 prinsipal dari organization agility gitu ya. Pada intinya adalah mencakup 12 prinsipal itu yang akan mendorong kecepatan, flexibility dan responsiveness gitu ya. 12 prinsipal itu saya bisa sampaikan menjadi 3 hal gitu. Yang pertama adalah bagaimana delivering values continuously gitu ya, engaging customer from the start. Jadi sebisa mungkin customer itu terlibat dari proses desain, dari proses planning, di dalam proses eksekusi dan dalam proses launching ke market. Jadi customer menjadi dilibatkan sejak awal. Jadi kalau ada perubahan gitu ya, maka bisa langsung ke detect dan sehingga kita bisa mengadjust planning gitu ya. Itu yang pertama. Jadi delivering value continuously gitu ya. Kemudian delivery-nya juga lebih frequent delivery. Jadi kalau ingin melaunching satu produk gitu ya, atau apapun produk itu bisa task, bisa project, bisa apapun gitu ya. Lakukan
frequent delivery gitu ya, dicop, dipotong ke milestone kecil, kemudian di-deliver ke market, di-deliver ke customer, sehingga dapat feedback, sehingga itu bisa menjadi iterative delivery. Jadi kita working result gitu ya, sehingga kita bisa responsif. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah empowering people and collaboration. Gitu. Jadi timnya itu dipecah menjadi tim-tim kecil gitu ya, yang cross function, yang self sufficient. Jadi sebisa mungkin 80% tim tersebut adalah self sufficient. Dia bisa mendeliver produk gitu ya. Dia bisa bisa ngambil decision sendiri gitu ya. Kemudian tim tersebut self-organizing tim gitu ya. Tim tersebut punya misi tertentu gitu ya. Dan ada proses continuous learning di situ gitu ya. Sehingga sebuah tim kalau dikasih diberikan misi tertentu dan dia punya self-sufficient, self-organizing gitu ya, maka orang empowered to make decision, empowered to deliver gitu ya. Dan dia cross-function team gitu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah building excellence and sustainability gitu ya. Jadi tim tersebut itu mesti di-embed dengan assurance process atau quality assurance di-embed di dalam tim tersebut. Jangan terpisah, jangan organisasi assurance-nya terpisah sehingga membuat lambat gitu ya. Sehingga ketika assurance process itu di-build-in gitu ya, di-embed di dalam tim tersebut ya. Dan sebisa mungkin desainnya adalah fit for purpose, simple ya, dan delivery-nya at sustainable pace. Jadi ini adalah 12 prinsip dari agile organisasi yang bisa mendorong kecepatan dalam melahirkan sesuatu, mengambil decision, melaunching produk ke market dan lain sebagainya. Lebih fleksibel ketika ada perubahan. Karena customer-nya dilibatkan dalam proses planning gitu ya, dan lebih responsif gitu ya. Jadi ketika ada satu hal gitu ya, apakah jadi semuanya prioritasnya adalah based on value gitu ya, value apa yang paling dibutuhkan oleh perusahaan kita tersebut gitu ya. Kira-kira demikian. Ini adalah 12 prinsip agile organisasi. Kemudian yang kita perlu tahu gitu ya, ini adalah DNA. Ada 4 hal gitu ya, 4 hal. Jadi ini yang membedakan gitu ya antara organisasi yang doing agile sama being agile gitu ya, karena DNA-nya nggak berubah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, agile values itu ada 4 hal gitu ya. Yang pertama itu mindset shift gitu ya. Fokusnya di value gitu ya, bukan pada proses gitu ya. Kemudian tadi terbuka pada perubahan, jadi terbuka bukan terpaku pada rencana, gitu ya. Jadi ingat, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kemarin rencana saya begini ya, tapi di tengah jalan ternyata customer menginginkan lain. Ternyata ada jauh lebih penting di dalam jauh lebih penting bagi perusahaan, bagi organisasi selain hal tersebut. Maka kalau organisasi tidak bisa mengadjust, bisa mengalign gitu ya, nggak bisa fleksibel bagaimana dia menggrab value yang lebih besar, tentu saja ini bukan organisasi yang agile gitu ya. Yang kedua adalah value ini menjadi kompas ya di dalam pengambilan keputusan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mendekatkan praktek ini dengan tujuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, individual interaksi itu lebih penting daripada proses and tools gitu ya. Kemudian working product gitu ya, itu lebih penting daripada dokumentasi yang komprehensif gitu ya. Customer kolaborasi tadi saya sampaikan di depan, customer kolaborasi itu lebih penting, lebih dipentingkan daripada kontrak negosiasi gitu ya. Jadi kalau organisasi selalu mementingkan kontrak legally binding gitu ya di lebih dari customer kolaborasi, maka ini bukan organisasi yang agile gitu ya. Tadi responding to change itu lebih penting dari following a plan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman agak ngerasa gimana, tapi ini memang DNA
para ahli agility sepakati gitu ya, apa yang membuat organisasi itu menjadi betul-betul agile gitu ya, dan bukan hanya practicing something gitu ya. Jadi kalau practicing something, jadi misalnya melakukan Scrum gitu ya, melakukan Kanban gitu ya, melakukan apapun gitu ya, beberapa agile method gitu ya. Akan tetapi prinsip-prinsip agility yang tadi saya sebutkan di atas dan juga values ini tidak mendasari di dalam pengelolaan perusahaan atau pengelolaan organisasi, maka itu bukan organisasi yang cerdas. Gitu ya. Ini kira-kira sekilas tentang prinsip, values, dan background gitu ya dari agile organisasi. Oke. Nah, saya ingin sharing sedikit di dalam proses transformasi agility ini di dalam high hazardous industry. Tentu saja kita nggak ingin gitu ya proses agility gitu ya, proses agility atau transformasi agility yang kita lakukan ini akhirnya menjeopardize gitu ya, performance dari perusahaan kita, apalagi ini adalah high hazardous industry. Saya pernah diskusi gitu ya. Ini kan oil and gas ini high hazard industry gitu ya. Apakah ini memang cocok untuk agility gitu ya? Salah satu profesor saya menyatakan bahwa kalau kamu ada kesalahan satu software gitu ya, apalagi software tersebut gitu ya sudah tersebar di seluruh dunia dan prosesnya gitu ya, itu juga nggak kalah berbahaya gitu ya, nggak kalah hazardnya dibanding dengan oil and gas itu sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini agility ini mesti kontekstual gitu ya, di proses apa gitu ya, di organisasi semacam apa yang kita buat, dan kita mesti adapt gitu ya. Jadi jangan blindly deploying atau deploying tools gitu ya, atau proses gitu ya. Kita mesti tahu gitu ya apa tujuannya gitu ya, dan apa risikonya kalau tidak dilakukan gitu ya. Oke, jadi beberapa hal yang saya ingin sampaikan, beberapa kompleksitas kalau kita implementasi di high hazardous industry. Yang pertama adalah governance prosesnya. Tadi saya sampaikan bahwa governance prosesnya harus seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah di working process gitu ya. Oil and gas itu lebih banyak medium term, long term gitu ya. Dia lebih banyak menggunakan waterfall gitu ya. Karena waterfall itu offering predictability, offering control, offering rigid planning. Bagaimana kita merubahnya gitu ya. Resource allocation juga demikian gitu ya. Kita lebih ke long term karena biaya yang besar gitu ya. Resource deployment-nya offering stability from longer term horizon gitu ya. Kemudian culture kita gitu ya, hampir semua, mungkin 99% orang bekerja di oil and gas gitu ya, itu proud dengan engineering background ya. Jadi functional excellence itu sangat strong gitu ya. Itu adalah strong identity seorang engineer yang bekerja di oil and gas. Bagaimana gitu ya? Ketika dia di deploy dalam cross culture, cross function team gitu ya, yang bekerja dalam satu tim dan untuk mendeliver mission tertentu gitu ya. Tentu saja ini menjadi satu kompleksitas sendiri gitu ya. Yang terakhir adalah leadership style gitu ya. Kita biasanya gitu, karena organisasinya itu sangat rigid, hierarchical, functional, karena tadi adalah functional excellence gitu ya. Kita perlu clarity, direction, accountability, dan kita kebanyakan command and control gitu ya. Jadi ini adalah beberapa kompleksitas bagaimana kita transforming organisasi agility di dalam oil and gas. Untuk itu, gitu ya. Untuk itu, saya ingin sampaikan beberapa hal yang kita lakukan, gitu ya.
Jadi transformasi agility itu mesti addressing the root of organization culture, gitu ya. Bagaimana embedding agile mindset itu dalam organisasi. Nah, jadi ini mesti ada case forging yang sangat strong, gitu ya. Karena kita ingin transforming dari oil and gas company menjadi integrated energy company, gitu ya. Maka kita ingin menjadi organisasi yang lebih lean, gitu ya, lebih flat, ya, lebih responsif, gitu ya, sebagai sebuah organisasi, sebuah company yang integrated energy tadi, gitu ya, karena kita ingin kita mendeliver dari proses dari offshore proses sampai ke retail, gitu ya, yang sekarang dipegang oleh Castrol, gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang kita lakukan yang menjawab kompleksitas penerapan atau mentransformasi agility itu di dalam yang tadi kita identifikasi. Yang pertama dari sisi organization structure, gitu ya. Setelah yang pertama tadi masalah visioning, gitu ya, bagaimana apa sih yang mau kita capai sebagai sebuah organisasi bisnis, apa yang mau kita tuju, gitu ya. Yang pertama adalah kita menggunakan dual operating system, ya, dual operating organization. Jadi antara delivery dan disiplin, gitu ya. Jadi antara kecepatan delivery, gitu ya, yang fulfilling customer expectation, akan tapi juga ada assurance proses yang embedded di situ. Jadi teman-teman mungkin mirip dengan metric organization, gitu ya. Metric organization, seseorang itu dideploy dalam satu cross function team, gitu ya, yang akan tapi dia juga report kepada disiplin atau di function yang membuat decision dari sisi quality, gitu ya. Jadi ada metric di sini. Itu yang pertama, ya. Tentu saja ini menjadi tidak gampang. Seseorang yang biasa report ke satu orang, gitu ya, sekarang report ke 2 orang, bahkan ada yang report ke 3-4 orang, gitu ya, tergantung apa yang dia hadapi, gitu ya. Tentu saja ini merubah budaya, gitu ya. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa seseorang itu dideploy di dalam satu cross function team, gitu ya. Cross function team yang punya misi tertentu, gitu ya. Jadi misalnya misi kamu for the next 1 year, karena kamu harus menjaga nggak boleh ada hidrokarbon leak dari pipe, ya, dari containment, gitu ya. Nah, itu misinya, gitu ya. Nah, dan di situ ada orang dari berbagai background sehingga dia bisa membuat decision. Dia punya authority untuk ambil decision di bawah kewenangannya tersebut, ya. Dia selalu melakukan planning yang iteratif, gitu ya. Dia melihat, gitu ya, apa sih backlog-nya yang paling penting, gitu ya. Sehingga semua orang visible, gitu ya. Semua orang visible, setiap developer, setiap engineer, setiap orang yang berperan di dalam tim tersebut punya backlog yang clear, dan itu di-assess tiap 2 pekan, gitu ya. Dan dilibatkan customer dalam proses planning, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah flexible resource deployment. Jadi karena dia punya dual function, dia punya dual reporting line, gitu ya, sehingga resource-nya itu menjadi fleksibel. Jadi seseorang misalnya kita pindahin ke squad yang lain, gitu. Karena hari ini kita punya isu yang jauh lebih besar. Kita punya isu terkait dengan misalnya quality, ya. Ada isu yang terkait dengan apa sih yang paling penting dalam perusahaan saat itu. Misalnya saat ini kita ingin mengidentifikasi kebocoran di dalam kontrak kita, gitu ya. Itu bisa dideploy seseorang, beberapa orang di dalam satu squad, gitu ya. Sehingga squad ini menjadi bisa di collapse, gitu ya, bisa dibentuk, gitu ya, tergantung value, tergantung prioritas dari perusahaan, gitu ya. Juga tipe leadership yang kita jalankan, leadership style-nya
kita sebut sebagai servant leadership, ya. Nanti saya akan bicara di belakang. Servant leadership itu semacam apa? Kita leadership nggak bisa yang command and control, ya. Jadi semua orang tergantung sama dia, semua decision ada dia. Ini akan menjadi bottleneck. Leadership semacam ini akan menjadi bottleneck dari sebuah organisasi, ya. Sehingga dia harus bisa serve, gitu ya, bisa facilitate, gitu ya. Sehingga setiap orang itu punya kewenangan dalam memutuskan, gitu ya. Itu tipe leadership yang berubah, gitu ya. Sehingga proses development seorang leader pun berubah, gitu ya. Kita punya namanya organization playbook, gitu ya. Ada disiplin playbook, ada leadership playbook, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Selanjutnya kita juga mesti mensupport proses perubahan tersebut perlu disupport, ya. Jadi di performance measurement-nya juga berubah, gitu ya. Kita mengakses agility maturity level kita mengakses engagement level dari setiap orang, setiap tim, gitu ya. Dan orang tersebut punya dynamic goals, gitu ya, yang di review setiap quarterly, gitu ya. Jadi goals-nya dari seseorang, gitu ya, dari sebuah tim itu direview quarterly, gitu ya, sehingga dia bisa meng-keep up perubahan apa yang terjadi, apa yang lebih penting, gitu ya. Dan tentu saja kita bisa dengan proses penentuan dynamic goals tersebut, kita perlu melibatkan stakeholder, melibatkan customer. Yang terakhir tentu saja adalah developing talent-nya juga fleksibel. Jadi misalnya saya seorang engineer, saya belajar terkait dengan production management misalnya, gitu ya. Kemudian saya cukup belajar di sini, saya ingin belajar di reliability dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu bisa mengajukan, gitu ya, atau bisa sesuai dengan career map yang dia inginkan, gitu ya, agar dia bisa fleksibel, ya. Saya ingin di sport tertentu, saya ingin belajar di sport yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa praktek, tentu saja ini bukan one size for all, gitu ya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, bahwa praktek-praktek ini adjustment dari sisi technical system, management infrastructure, gitu ya, mindset, capabilities, and behavior orang ini diadapt, disesuaikan dengan konteks dari organisasi masing-masing. Oke. Ini adalah beberapa praktek yang kita lakukan di dalam oil and gas operation untuk mengadres organization root tadi, ya, organization culture change yang kita butuhkan agar organisasi ini menjadi lebih agile. Apakah tentu saja sempurna? Pasti tidak, ya. Banyak sekali yang kita learning, gitu ya. Banyak sekali yang kita learning. Saya merasa beruntung, saya assign di Azerbaijan. Azerbaijan ini adalah region kita yang menjadi pilot untuk agility transformation, gitu ya. Bagaimana kita mengadopt agility transformation di oil and gas, itu pertama kali yang di grup company ini adalah di sini, gitu ya. Ini adalah beberapa change yang kita lakukan. Oke. Yang ketiga, yang tadi pertama adalah kenapa perlu agile? Apa itu agile? Yang kedua adalah bagaimana kita learning dari dari high hazardous industry. Yang ketiga adalah leadership semacam apa, gitu ya, yang bisa mengenable, gitu ya, yang bisa mendukung, bisa mensupport proses agility tadi, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Setting up the vision. Jadi setting up the vision itu adalah satu hal yang paling fundamental yang perlu dilakukan. Kenapa kita perlu agility, gitu ya? Apa yang kita hadapi, gitu ya? Apa yang kita mau tuju? Kita akan menjadi perusahaan semacam apa, gitu ya? Why need to change? Why do we need to change, gitu ya? Karena everything start with why, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar tentang 4 levers influencing mindset, gitu ya. Yang pertama adalah why. Kenapa saya mesti berubah, gitu ya? Apa risikonya ketika saya nggak berubah, gitu ya? Yang kedua adalah saya punya skill bagaimana cara berubah, gitu ya.
Yang ketiga adalah saya mendapatkan contoh yang cukup ya dari leader saya, dari peer saya, bagaimana kita behaving in certain way gitu ya. Lastly adalah kita mesti supporting with enforcing mechanism, with structure, with process gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, starting at why gitu ya, setting up the vision gitu ya, role modeling the mindset gitu ya. Kemudian leader yang diperlukan dalam proses tersebut adalah leader yang berubah dari directing gitu ya, dari controlling, dari commanding gitu ya, instructing menjadi enabling and facilitating. Jadi ini sekali lagi ini perubahan mendasar gitu ya. Jadi kalau leader tidak gampang gitu ya, seorang engineer, seseorang yang memang sudah bertahun-tahun ngambil decision ya, enforcing decision, semua orang tergantung pada dia ya, sehingga ketika dia memimpin sebuah organisasi, dia banyak directing, dia sangat cepat ngambil decision gitu ya, tapi dia bisa jadi bottleneck gitu ya di dalam proses organisasi tersebut gitu ya. Jadi kita mentransform dari controlling to clarity, dari hierarki ke humility gitu ya, dari risk avoidance to safe to fail learning. Nah ini satu culture yang berubah gitu ya. Nah ini makanya kita mesti hati-hati menerapkan agility itu gitu ya. Jangan sampai risk-nya itu transfer ke fail gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi karena industri oil and gas ini DNA kita yang pertama adalah safety gitu ya. Kita jangan sampai mentransfer risk itu ke fail. Nah itu yang kita mesti garis bawahi. Jadi proses agility itu harus di level yang apakah di level planning, apakah di level office base gitu ya. Sehingga risk avoidance, safe to fail learning itu bisa punya space ya. Jadi jangan sampai di satu sisi kita nggak ingin gitu ya, orang takut ngambil decision karena dia takut salah, ya. Kita nggak ingin orang semacam itu gitu ya. Kita harus memberikan space untuk orang ngambil decision walaupun salah gitu ya. Dan itu adalah tempat yang cepat ya untuk belajar ya, sehingga kita buat environment yang semacam itu gitu ya. Ada salah satu leader yang mengatakan bahwa dulu saya mereview rencana mereka gitu ya, tapi sekarang saya mesti menghilangkan barrier ya, menghilangkan blok gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh seorang leader kepada timnya adalah ada blocker apa gitu ya? Apa yang saya bisa bantu untuk membuat kalian lebih produktif, untuk kalian bisa mencapai misi kalian gitu ya? Dan ini adalah perubahan yang fundamental, yang sangat besar gitu ya. Ini membutuhkan perubahan perilaku, perubahan budaya, perubahan cara kita mendevelop seorang leader, dan ini mesti ada role modeling gitu ya. Jadi kalau dia leader yang biasa keep semua decision ada dia akan struggle gitu ya. Dia mesti mengempower dia, releasing some power gitu ya kepada orang yang tepat, karena orang tim kita mendeploy decision making itu di tempat yang paling dia bisa tahu informasi yang paling banyak ketika dia ngambil decision tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai semuanya ditarik ke atas gitu ya, sehingga membuat organisasi itu menjadi lambat dalam mengambil decision. Jadi ketika proses decision itu terjadi, mungkin masalahnya sudah berubah gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah seorang leader perlu sustaining the change gitu ya, dengan cara feedback, recognition gitu ya, sehingga setiap tim harus melakukan retrospektif. Jadi setiap kali sprint, setiap kali cycle mereka melakukan retrospektif gitu ya. What could we do better gitu ya, dan involving stakeholder sehingga dapat feedback gitu ya. Kira-kira demikian.
Ya. Jadi ini adalah fungsi peran role seorang leader di dalam enable agility. Oke, ini last slide saya gitu ya, Mbak Pepi. Jadi yang pertama adalah agility is not a shortcut, gitu ya. Ini adalah as a capacity to learn, adapt under circumstance, gitu ya. Yang kedua adalah governance proses itu bisa evolve to be more lean, adaptable, dan dynamic, gitu ya. Continue risk-based decision making. Lastly adalah the real transformasi adalah mindset shift, ya. Karena mindset shift ini yang drive new behavior, bukan new prosedur, bukan prosedur gitu ya, bukan praktis saja gitu ya, praktis Scrum atau Kanban atau apapun gitu ya, itu nggak akan cukup. Nah, jadi ingat ada agility DNA yang tadi saya sampaikan, ada agility values, ada agility principles ya. Jadi itu yang mesti digarisbawahi. Jadi jangan sampai kita terpaku pada proses gitu ya, kaku dalam planning, leader kita juga tidak empowering, nggak delegating dan sebagainya. Jadi proses transformasi ini tergantung dari proses mindset shift ini, gitu ya. Ini yang mendrive behavior yang baru, mendrive culture yang baru, gitu ya. Kira-kira demikian 3 hal yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Tentu saja banyak hal yang bisa saya ceritakan, nanti kita diskusi di lain waktu jika memang diperlukan, gitu ya. Semoga bermanfaat, ya. Saya kembalikan ke Mbak Pepi, silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Keren banget. Saya sampai dari tadi setiap slides kayaknya banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari dan diserap. Ini juga yang bertanya udah banyak banget nih Pak Sidik. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi Q&A ya Pak ya. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya, Pak Sidik nanti bisa langsung menjawab. Tapi kepada teman Bakudaya, sesungguhnya kalau ingin interaktif langsung dengan Pak Sidik juga boleh, silahkan raise hand, nanti kami bukakan mic-nya, nanti teman Bakudaya bisa langsung bertanya nih ke Pak Sidik nih. Baik, Pak Sidik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Seringkali agile digunakan sebagai alasan bagi manajemen untuk tidak konsisten. Oke. Menurut Bapak, bagaimana menghindari atau menghadapi fenomena ini? Dari Indra. Dari Indra. Thank you, Mas Indra. Jadi banyak cuk ya terkait dengan tersebut ya, agile dipakai sebagai cuk gitu ya. Kalau nggak konsisten dianggap agile gitu ya. Kalau anak buahnya berubah gitu ya, itu nggak agile dan lain sebagainya. Tentu saja we should start with trust gitu ya, trust environment gitu ya. Jadi yang purely memang tujuannya adalah untuk mentransform organisasi gitu ya. Kalau nggak ada trust gitu ya, trust environment dalam sebuah organisasi akan muncul hal-hal yang semacam itu gitu ya. Cara menghindarinya adalah ya bagaimana kita membangun trust environment di dalam sebuah organisasi. Kira-kira gitu Mas Hendra. Baik. Trust jadi yang terutama ya Mas Indra. Baik, thank you Pak Sidik. Oke, saya langsung lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya karena banyak banget nih yang sudah menuliskan pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Kalau di Quory, kadang kami justru dituntut tegas dan cepat ambil keputusan. Gimana sih jadi pemimpin yang tetap melayani tapi enggak dianggap lemah sama tim? Ini dari Dito, Pak. Oke, Mas Dito. Ya. Menarik kan Pak pertanyaan-pertanyaannya? Ya, terima kasih Mas Dito gitu ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah
apa eh, apa 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 pentingnya bersikap tegas itu bagi Anda, gitu ya, Mas Dito, gitu ya. Dan apa resikonya dianggap lemah, gitu ya. Apa makna tegas dan makna lemah di sini, gitu ya. Jadi kalau makna lemah tadi dianggap akhirnya misalnya melayani customer itu dianggap lemah, gitu saja, ini adalah miskonsepsi, gitu ya. Jadi tentu saja kita bisa lakukan dengan tetap melayani dan bersikap tegas, gitu ya. Jadi tergantung situasi, gitu ya, tergantung situasi. Kalau itu masalah safety, gitu ya, masalah safety decision, then we need to strike, gitu ya. Tapi bisa dilakukan dengan cara yang dengan humility, gitu ya, dengan tetap empowering, gitu ya. Jadi nggak harus semua decision diambil oleh kita. Jadi Mas Dito, kita bisa aja ngambil membuat statement, gitu ya, dengan asking question, gitu ya, ke tim kita untuk ngambil decision, gitu ya. What do you think? Ini kalau kamu melakukan itu, gitu ya, apa risikonya, gitu ya? Buat dia berpikir, buat dia melakukan sesuatu, gitu ya. Nggak harus decision harus dari kita, gitu ya. Dan sekali lagi, gitu ya, rubah persepsi, Mas Dito. Kalau saya pemimpinan yang kuat itu harus selalu mengambil decision no, gitu ya. Nah, yang kuat, yang tentu saja perlu didefinisikan pemimpin yang baik menurut Mas Dito seperti apa. Sorry, mungkin agak rambling around, gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak harus menjadi lemah hanya karena kita tidak mengambil decision, gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi lakukan dengan tetap empowering, gitu ya. Kalau memang diperlukan decision, gitu ya, pada saat yang kritis, yang saja tentu saja diambil, gitu ya. Jadi jangan sampai lambat ngambil decision, nanti ada risiko safety atau risiko compliance. Kira-kira demikian, Dito. Oke. Baik, terima kasih Pak Sidik. Humility, empowering, gitu. Jadi tetap demikian. Jawaban-jawaban Pak Sidik ini juga bersifat filosofis ya. Apa artinya kalau dianggap lemah buat Pak Mas Dito, gitu ya. Kayak ini saya ketemu Pak Sidik sekarang nih lebih filosofis nih kayaknya. Jadi filsuf nih kayaknya di baku ya. Oke Pak. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana seorang HR bisa mengidentifikasi apakah organisasi sudah mulai beralih dari mindset kontrol ke adaptif? Dari Mbak Tina. Oke. Bagaimana mengidentifikasi, Mbak Tina, terima kasih ya. Mengidentifikasi tentu saja kita ada beberapa pointer, ya, beberapa key behavior yang terdisplay atau enggak, gitu ya. Jadi Mbak Tina bisa melakukan apakah key behavior itu terjadi atau enggak. Ya. Kita bisa mengakses kondisinya apakah dengan 360 degrees, gitu ya, atau survei atau semacam itu, gitu ya, atau observasi, gitu ya, gitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa organisasi yang terjadi apakah sudah lebih empowering, gitu ya, adaptif, gitu ya, atau controlling, gitu ya. Kalau seseorang leader selalu ngambil decision, gitu ya, seorang tim dia nggak punya confidence untuk ngambil decision, gitu ya, dan banyak proses yang terjadi bottleneck karena leader tidak ngambil decision, itu masih controlling, gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi kita bisa melakukan observasi, kita bisa melakukan 360 degrees, kita melakukan survei, kita bisa melihat engagement score dari sebuah organisasi, dari sebuah tim, gitu ya, sehingga kita tahu bahwa organisasi tersebut sudah beralih belum, gitu ya, sudah bershifting belum, gitu ya, sudah bertransformasi belum, gitu ya. Kira-kira itu. Oke. Baik. Jadi dari survei kita bisa dapat
feedback gitu ya Pak ya, kira-kira seperti Ya. apa yang terjadi di organisasi. Baik, terima kasih Bapak. Aha, ada yang menuliskan di kolom Q&A. Oke, dari M. Farid, Pak Sidik, pertanyaannya, bagaimana membuat new employee atau fresh graduated cepat memahami budaya dari sebuah perusahaan? Oke. Ini Mas Farid sudah tahu jawabannya. Dia seorang trainer dulu gitu ya. ya. Ya banyak hal gitu ya. Pertama pasti ada onboarding proses gitu ya. Ada onboarding proses. Jadi yang perlu dilakukan ini yang saya merasa sangat saya nggak comparing between companies gitu ya. Ketika saya masuk sebuah organisasi, saya sebagai seorang leader yang baru gitu ya, saya punya proses onboarding yang sangat komprehensif gitu ya. Saya dan semuanya online ya, semuanya saya bisa track gitu ya, saya sampai di mana nih gitu ya, apakah dari sisi organisasi ya, dari sisi task role and responsibility dan lain sebagainya, itu bisa dibantu dengan cara itu. Jadi onboarding prosesnya itu bisa di track gitu ya. Yang kedua saya biasanya punya peer coach gitu ya, ada peer coach yang membantu proses onboarding tersebut sehingga dia tidak merasa sendiri dan lain sebagainya gitu ya, didampingi kalau ada pertanyaan yang sangat tactical pun gitu ya. Di sini tuh ternyata nggak boleh pakai botol plastik misalnya kayak gitu ya, nggak boleh pakai aqua semacam itu ya, semacam tactical thing gitu ya, yang saya bisa dapetin feedback gitu ya, saya bisa dapetin assistant gitu ya, sehingga kita bisa tahu the whole company culture gitu ya. Jadi seperti itu ya Mas Farid ya, yang tentu saja kita bisa assess gitu ya kesiapan seseorang gitu, onboarding prosesnya itu dengan banyak hal gitu ya. Nah, apalagi kalau di role tertentu, bahkan gitu ya, di role tertentu itu ada namanya change management gitu ya. Change management itu yang dibuat gitu ya, sehingga di titik mana seseorang itu bisa men-take over, bisa men-take over untuk role yang sifatnya critical role gitu ya, atau safety critical role, itu harus ada change management process gitu ya. Diidentifikasi dia harus bisa melakukan apa sebelum itu, apa yang dilakukan setelah itu, atau post authorization atau sebelum authorization gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada 2-3 hal yang saya sarankan sehingga seseorang itu bisa lebih cepat dia adapt gitu ya, lebih cepat dia adapt. Dan yang nggak kalah pentingnya tentu saja adalah values alignment dari seseorang gitu ya, sehingga dia bisa aligning values individually gitu ya, personally gitu ya, dan dia align dengan value-nya perusahaan gitu ya. Kira-kira itu. Okay. Baik, Semoga thank you. manfaat Mas Farid. Thank you Pak Sidik. Jadi memang onboarding proses ini segitu pentingnya, di bagian onboarding proses itu juga bisa menjadi momen untuk values alignment ya Pak ya? Ya. Oke. Semoga terjawab ya Mas Farid. Bapak, saya lanjutkan lagi nih, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, terkait fleksibilitas talent dan squad model, menurut Bapak bagaimana peran HR dalam membangun flexible talent pool tanpa menimbulkan kecemasan, rotasi atau ketidakjelasan karir di kalangan karyawan? Dari Diana. Oke. Ya, terima kasih Mbak Diana. Sekali lagi, karena ini adalah proses transformasi yang besar gitu ya, sehingga
proses talent development ini dibuat lebih fleksibel. Jadi ada dengan cara ada dua hal gitu ya. Tentu saja ada conversation dengan yang bersangkutan gitu ya. Jadi talent itu tidak untuk satu posisi tertentu, tapi untuk fungsi tertentu misalnya gitu ya. Jadi agak lebih broad misalnya gitu ya. Dia bisa mendesain karirnya lebih ke function misalnya gitu ya. Jadi misalnya operation management gitu ya, atau maintenance management, atau project management, atau dia ke business development gitu ya. Jadi ke function yang agak lebih broad, sehingga sepanjang dia masih di dalam, kalau dulu di Holcim itu ada job family gitu ya. Jadi ada satu range yang dia bisa moving gitu ya. Kecuali dia pindah ke function gitu, pindah ke job family yang berbeda, tentu saja ini perlu karena dia akan pindah ke talent ke function yang berbeda gitu ya. Tentu saja ini perlu proses gitu ya. Tapi kalau untuk tidak menimbulkan ketidakjelasan gitu ya, tentu saja ada conversation. Seseorang perlu ditanya gitu ya, what do you want to be, what do you want to achieve in the future gitu ya. Itu proses itu terjadi sehingga dia bisa mendesain. Dan sekali lagi, tidak ada talent yang guaranteed gitu ya. Yang kedua adalah tanggung jawab utama ada di individual yang bersangkutan gitu ya. Jadi bukan manajemen atau HR atau PNC atau siapapun gitu ya. Orang tersebut yang punya accountability bagaimana developing himself atau herself ya di dalam proses talent development tersebut. Kira-kira demikian. Ya, jadi flexible talent pool itu tetap mesti ada boundary-nya gitu ya. Dan juga ada kesepahaman bagaimana memahami development tersebut gitu ya. Kira-kira dua hal itu yang saya ingin sampaikan, Mbak Dian. Baik. Jadi memang kalau agile itu sudah menjadi culture, dia akan diterapkan di setiap sistem dari pengelolaan SDM-nya ya Pak, termasuk juga di dalam pengelolaan talent pool-nya. Ya, Sehingga mungkin komunikasi dengan para karyawan juga sudah clear ya Pak dari awal ya? Betul sekali. Jadi sehingga nggak rigid gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, kalau kita ingin mentransform the whole company, the whole organization, maka perlu di supporting system yang lebih fleksibel juga ya. Tadi saya sebutkan di talent dan juga di performance manajemennya ya. Jangan sampai performance manajemennya hanya yearly conversation gitu ya, dan sangat rigid. Itu akan meaningless gitu ya, nggak akan useful di dalam proses transformasi tersebut gitu ya. Ya. Baik, Bapak saya lanjut lagi, pertanyaan berikutnya, apakah struktur squad bisa diadaptasi ke dalam tim-tim teknis pabrik? Apa yang perlu disiapkan agar tidak tumpang tindih dengan struktur organisasi formal? Dari Darius. Oke. Mas Darius, tadi saya sampaikan bahwa yang kita terapkan di perusahaan ini adalah dual operating system ya, dual organization system. Jadi seseorang itu reporting ke dua line gitu ya. Dari sisi delivery dia reporting ke squad lead-nya, ke unit lead-nya gitu ya. Jadi dia memang semacam delivery management gitu ya. Akan tetapi kalau how-nya gitu ya, itu ke disiplin lead-nya gitu ya. Disiplin lead-nya itu yang lebih ke assurance prosesnya gitu ya, lebih ke people development gitu ya. Jadi kira-kira metrik gitu ya. Jadi di keseharian apa yang akan dikerjakan hari ini atau besok atau minggu depan atau apa yang mau di-deliver di sprint ini adalah ke squad lead gitu ya. Akan tetapi conversation development dia bukan ke squadnya dia gitu ya. Sehingga ketika misalnya nih kalau di pabrik atau di technical gitu ya misalnya gitu ya, kita punya isu nih yang kadang-kadang kita lakukan juga. Kita punya isu terkait dengan misalnya nih gitu ya, gimana improving efisiensi dari pembakaran misalnya gitu ya.
Dan itu perlu cross function, misalnya orang quality, orang procurement, orang planning, orang maintenance dan lain sebagainya itu dibuat dalam satu squad. Dia diberikan waktu dalam waktu 6 bulan misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak itu. Jadi organisasi itu dibuat dalam multi function team gitu ya, cross function team gitu ya, yang dia diberikan misi dengan waktu tertentu gitu ya, sehingga dia bisa mendelivernya. Dan ketika ini isu ini resolve, pindah ke isu yang lain atau ganti ke isu yang lain. Itu yang sifatnya ad hoc gitu ya. Itu yang sifatnya ad hoc. Kalau yang sifatnya di-embed ke dalam organisasi yang lebih lebih panjang, misalnya reportingnya nggak jadi misalnya gitu ya, maintenance-nya itu disebar, deploy gitu ya, jadi deploy ke masing-masing area misalnya gitu, masing-masing area atau masing-masing produk atau apapun gitu ya, sehingga dia bekerja itu cross function team gitu ya. Misalnya ada planning, scheduling, ada buyer, ada inventory di situ gitu ya, ada site integrator gitu ya, segala macam gitu ya. Apapun yang diperlukan untuk dia mengeksekusi satu pekerjaan ada di situ gitu ya. Nggak seperti functional organization gitu ya. Functional organization itu planner menjadi satu grup planner sendiri gitu ya, scheduler sendiri gitu ya, buyer sendiri gitu ya, sehingga masing-masing kadang-kadang silo gitu ya, menimbulkan silo mentality. Itu yang bikin membuat decision tidak cepat gitu ya, membuat eksekusi tidak cepat karena masing-masing function itu bersifat silo gitu ya, sehingga saya masih ingat sekali gitu ya, ada orang gitu ya, ada tim saya gitu ya, ada satu tim saya ngomong sama tim sebelah, duduknya sebelahan gitu ya, tapi harus naik ke atas ya sampai ke GM, kemudian baru turun lagi. Itu betapa panjangnya rantai komunikasi itu gitu ya. Nah, kalau itu bisa dipotong, mereka di-merge menjadi dalam satu cross function team, dia bisa ngambil decision self-sufficient ya, self-organizing team gitu ya. Itu betapa cepatnya decision yang diambil, betapa cepatnya eksekusi yang dilakukan. Dia dikasih authority tentu saja dengan delegating authority tertentu gitu ya, sehingga dia governance prosesnya tetap jalan gitu ya. Itu yang saya pikirin gitu ya. Tentu saja sekali lagi merubah itu gitu ya. Itu tentu saja harus dengan business need atau change reason atau case for change yang strong gitu ya. Jadi jangan sampai on the sake of just change gitu ya, karena ini adalah lagi hype gitu ya, lagi seru gitu ya, lagi semacam itu ya. Tadi yang nanya ya. Darius tadi yang bertanya. Pak Darius ya. Pak Darius kira-kira begitu ya. Ini kalau konseptualnya begitu gitu ya. Baik Bapak. Terima kasih. Saya lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Pak Sidik tadi menyampaikan syarat agar agility berhasil mulai dari leadernya, kultur perusahaan, sikap individu, dan lain-lain. Cukup banyak. Jadi, cara adopsi agility yang baik itu bagaimana agar tidak kontraproduktif dari TEPI? Oke. Terima kasih. Saya kira Mas TEPI ya. Jadi pertama mesti ada dari vision gitu ya, dari vision seorang leader gitu ya. Case for change-nya mesti jelas gitu ya. Apa yang membuat dia mentransform nih gitu ya. Ke agility itu yang mesti jadi pondasi gitu ya, supaya karena case for change kata why we need to change ini adalah energy to change gitu ya, energy to change gitu ya. Dan ini energi ini harus cukup kuat untuk bisa mendorong perusahaan untuk berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahannya perlu dibikin strategizing gitu ya, dibikin strategizing gitu ya. Dia mau mentransform the whole company atau dia mau let's start with operation first misalnya gitu ya. Dia harus membuat decision semacam itu ya. Nah,
kalau sudah seperti itu, kemudian perlu ada staging transformasi gitu ya, staging transformasi. Apakah gitu ya? Jadi untuk bisa membuat transformasi itu, apakah misalnya dibikin pilot gitu ya? Apakah saya nggak terlalu suka dengan Big Bang gitu ya, tapi piloting gitu ya, snowballing gitu ya, sehingga semacam dulu OPI gitu ya, semacam itu gitu ya, sehingga ada piloting, ada yang snowballing setiap 6 bulan, 8 bulan dia akan bergerak gitu ya, seperti itu. Kemudian perlu disupport dengan development sendiri, orang diajarin bagaimana prakteknya, bagaimana kesehariannya, reporting lainnya, proses decision makingnya, dan yang nggak kalah pentingnya adalah leadership development-nya, gitu ya, leadership development-nya. Jadi senior leader, gitu ya, atau top leader-nya harus behaving certain way yang dia juga displaying the right behavior juga, gitu ya, semacam itu ya. Mas Tevi, kalau mau melihat urutannya gitu ya, dari visioning gitu ya, strategizing gitu ya, kemudian bagaimana mengeksekusi strategi, kemudian supporting function-nya gitu ya, dan bagaimana role modeling-nya gitu ya, itu dibuat. Sehingga ini adalah bukan one night exercise gitu ya, tapi ini adalah long journey bagaimana mentransform the whole company gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya Mas Tevi, dalam proses transformasi itu kita tidak boleh failing delivering performance gitu ya. Jadi kita selalu mengakses dua hal, gimana transforming the whole company gitu ya, dan bagaimana delivering performance gitu ya. Jadi dua hal ini mesti dua-duanya berjalan gitu, dalam proses itu ya. Dan ini tidak gampang, ya. Ini nggak gampang, apalagi organisasi yang besar gitu ya. Kira-kira itu Mas Teguh. Baik. Oke. Jadi long journey ya Pak. Jadi harus sabar, persisten gitu ya Pak ya. Nggak bisa langsung jadi. Oke. Baik, saya lanjut lagi Bapak dengan pertanyaan berikut. Dari Dedi Avianto, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa besar faktor eksternal aspek, misalnya community, government, regulation, dalam menerapkan agility transformation suatu proyek atau organisasi? Saya langsung bacakan yang kedua Pak, atau Bapak mau jawab satu-satu? Ya, silakan. Yang kedua, baik. Silakan. Yang kedua, bagaimana pengalaman Pak Sidik setelah di luar sana mungkin bisa membandingkan aspek community atau regulasi pemerintah atau lokal pemerintah yang sedikit akan menghambat agility transformasi suatu proyek? Oke. Makasih Mas Jadi ya. Yang pertama adalah ini challenging gitu ya, kalau sebuah organisasi melibatkan stakeholder atau external stakeholder, tentu saja ini mesti didesain gitu ya, supaya tidak menimbulkan disrupsi ya. Tapi yang penting tadi, customer itu dilibatkan dalam proses planning kita gitu ya. Artinya dia dilibatkan bagaimana menentukan prioritas ya. Itu yang penting. Akan tetapi yang juga nggak kalah pentingnya adalah don't confusing your stakeholder gitu ya. Jadi jangan sampai proses perubahan internal itu membuat mereka confused. Mereka nggak terlalu banyak tahu istilah gitu ya, atau organisasi strukturnya akan seperti apa. Akan tetapi yang dia perlu tahu apa itu mesti jelas gitu ya. Siapa contact person yang dia perlu tahu sehingga sehingga tidak confusing your stakeholder. Tentu saja, misalnya kayak di Indonesia di oil and gas selalu PSC itu ada skala migas lah gitu ya, stakeholder kita gitu ya, atau SDM atau KLH atau manapun gitu ya. Kita kasih tahu yang memang perlu tahu gitu ya. Jadi nggak semuanya yang membuat mereka confused. Yang penting adalah ketika urusan ini ke siapa ya. Itu yang kedua adalah kita mesti assess terus perkembangan dari mereka, dan mereka mesti terlibat tidak harus
terlibat itu tidak harus dia ikut meeting di planning kita gitu ya, tapi kita tahu apa yang menjadi prioritas mereka gitu ya, scheduling mereka punya boundary, apalagi government biasanya lebih rigid gitu ya. Dia punya timeline gitu ya, dia punya aturan main dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan gitu ya. Tapi pada intinya adalah mereka sesuatu yang terjadi di community, di government, di regulation mesti kita assess supaya planning meeting kita gitu ya nggak ketinggalan gitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana ya, sekali lagi ini ekuasi yang penting gitu ya, apalagi di oil and gas itu budgetingnya mesti di-approve oleh government gitu ya. Ini nggak hanya terjadi di Indonesia, di Azerbaijan juga sama gitu ya. Jadi budgeting kita di-approve. Nah, jadi ini tentu saja kita mesti mesti engage mereka gitu ya. Akan tetapi yang paling penting Mas Dedi, saya nggak bisa cerita detail. Yang paling penting adalah kita mesti punya common ground gitu ya. Kita punya apa sih misinya government gitu ya. Misinya government itu saja adalah performance-nya misalnya gitu ya. Misalnya oil production kita atau gas production kita tidak turun misalnya gitu. Itu yang penting. Yang cost-nya juga dia harus ada boundary gitu ya. Dia nggak boleh melanggar PTK misalnya gitu. Dia punya aturan peraturan menteri gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa sih need dari stakeholder kita gitu ya, sehingga kita pun tetap align dengan stakeholder. Yang selanjutnya sesuatu yang di luar kita buat risk assessment proses gitu. Jadi misalnya nih ya, jadi satu pengalaman yang terjadi gitu ya, ternyata operasi kita di Papua sana itu tergantung oleh satu jalur logistik tertentu gitu ya, dan itu harus kita masukkan di dalam risk management kita sehingga kita juga bisa manage walaupun itu bukan di tanggung jawab kita gitu ya. Akan tetapi kalau itu fail gitu ya, maka itu bisa mempengaruhi gitu ya operasi kita, maka itu harus kita buat di dalam satu risk management process gitu ya, nggak hanya di dalam operation, akan tetapi juga stakeholder yang lain. Jadi misalnya ada peraturan peraturan misalnya pertanahan gitu ya, ada peraturan masalah karbon agenda misalnya kayak gitu ya. Itu tuh saja kita harus masukkan dalam strategi operasi kita sehingga kita tetap bisa mendeliver operasi kita tetap engaging government gitu ya, critical stakeholder kita, mereka adalah critical stakeholder kita, jangan lupa gitu ya. Dan ada kompleksitas pasti gitu ya, ada kompleksitas, akan tapi semuanya ditaruh di dalam satu radar proses risk management sehingga nggak confusing di internal gitu ya. Itu kira-kira jawaban singkat saya gitu ya. Dan pasti untuk mendeliver satu project pasti karena mereka adalah stakeholder kita, itu menjadi sangat kritikal bagaimana engaging them di dalam proses itu gitu ya. Tapi biasanya di dalam daily operation tactical thing mereka nggak involved gitu ya. Mereka hanya involved di beberapa proses yang lebih strategik gitu ya. Oke. Baik. Jadi understand stakeholders needs, terus kemudian cari common purpose-nya gitu kali ya Pak ya, common ground tadi Bapak katakan, sehingga nanti dinamikanya menjadi lebih align gitu ya. Oke. Ya. Bapak ada satu pertanyaan, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak, karena waktu kita udah hampir 8:30 malam di sini. Wow. Nggak kerasa Pak kalau seru. Masih terang ya Pak ya di situ ya? Masih terang ya. Sini maghribnya jam 8 ya. Jadi. Waduh, kalau puasa nih buka puasanya malam banget. Pertanyaan terakhir Pak,
Pak Siddiq, terkait responding to the change over following the plan, kami di proses dan maintenance seringkali menjumpai situasi yang berubah tiba-tiba. Apakah responding to the change ini juga berarti kita perlu siapkan banyak mitigation plan? Dari Esa Abu Bakar. Ya, Esa, good to see you, Esa. Terima kasih, Esa. Oke, good point ya. Yang pertama, memang sesuatu yang emergent gitu ya, sesuatu yang emergency gitu ya, atau emergent gitu ya, nggak harus semuanya emergency gitu ya. Emergent itu itu kalau di dalam proses apalagi itu maintenance gitu ya, itu pasti high cost gitu ya, high cost, sehingga itu mesti kita batasin gitu ya. Walaupun kita nggak boleh ada sesuatu yang lebih emerging, yang value-nya lebih besar yang harus kita deliver, dan we can do it ya, gitu ya. Kita mesti ikutin gitu ya. Kita mesti ikutin, tapi mesti kita punya boundary gitu ya. Kita punya boundary. Ya. Seberapa emergent. Jadi misalnya nih, kita bikin cycle 2 mingguan gitu ya. Cycle 2 mingguan. Jadi yang bisa nge-break schedule dalam 2 minggu ini apa? Gitu. Itu mesti kita sepakati. Jadi value-nya pasti perlu kita sepakati. Value semacam apa? Gitu ya. Kalau sesuatu emergency pasti gitu ya. Sesuatu yang bisa nge-break schedule pasti gitu ya. Itu kalau ngomongin masalah schedule aktivitas gitu ya. Akan tetapi yang kalau sifatnya ini malah project development gitu ya. Yang saya maksud tadi responding the change adalah kita selalu assess gitu ya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai project delivery kita menjadi tidak relevan ketika pas satu saat di deliver gitu ya. Itu yang nggak boleh terjadi gitu ya, karena akan jadi waste gitu ya, akan jadi useless, project kita nggak akan adding value akhirnya gitu ya, kira-kira demikian. Nah sekarang gitu ya, supaya kita bisa, kalau sifatnya tadi yang pertama, yang aktivitas yang emergent gitu ya, bagaimana caranya gitu ya supaya mengurangi apakah kita harus nge-build semua mitigasi gitu ya. Di dalam satu maintenance strategi gitu ya, mitigasi yang dilakukan, kita kan nggak bisa membuat, misalnya nggak bisa mengcopy semua pabrik gitu ya, atau equipment itu selalu ada spare part-nya, nggak bisa gitu ya. Kita selalu perlu membuat satu titik ya, di mana level yang optimal untuk mitigasi itu ya. Jadi jangan sampai cost-nya terlalu besar untuk membuat mitigation plan gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi perlu di-assess gitu ya, di mana titik mitigasi yang optimal. Jadi misalnya tadi mitigasinya adalah kita harus punya critical spare gitu ya. Assessing critical spare ini bisa kita optimasi gitu ya. Kita optimasi dengan artificial intelligence. Bagaimana sih historicalnya, seperti apa probability of failure-nya gitu ya. Seberapa cepat kita bisa lead time-nya dan lain sebagainya. Jadi itu cara bagaimana kita mencari titik yang optimal untuk menentukan mitigation plan-nya harus seperti apa. Jadi jangan sampai kita abusing mitigation plan karena kita perlu save sehingga high cost gitu ya, atau tidak efisien. Kira-kira begini jawabannya, Esa. Baik, semoga terjawab ya, Mas Esa, pertanyaan dan penjelasan dari Pak Siddiq tadi. Oke, ini karena waktu, jadi Bapak itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A, dan sebenarnya tuh buat saya Pak, presentasi Bapak hari ini tuh eye opener banget. Kalau saya dengar agile selalu mikirnya sprint, scrum, squad gitu ya. Tapi ternyata pada saat Bapak menceritakan tentang 4 values agile, ternyata sangat human gitu. Sangat soft gitu daripada hard-nya gitu ya. Jadi ini eye opener. Thank you so much Pak Siddiq untuk sharing-nya. Terima kasih, bermanfaat Mbak Medi.
Sangat bermanfaat Bapak, for sure, sangat bermanfaat. Saya orang HR dan melihat bahwa agile itu sangat erat sekali dengan HR gitu, dari penjelasan Bapak gitu. Jadi yang tadinya saya pikir sangat technical, tapi ternyata tidak, sangat human. So really thank you Pak Siddiq untuk eye-opener-nya, eye-opening kita di malam hari ini atas inspirasi dan sharing Bapak. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Amin. Supaya terus bisa Amin, menginspirasi banyak orang. Terima kasih Mbak Pepi. Baik. Terima kasih teman-teman banyak. sekalian. Semoga sehat selalu, sukses, ya, Amin. bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima Nggak kasih ada, semuanya. Pak. Thank you Bapak, thank you so much Pak Terima kasih. Siddiq. Baik teman Bakudaya, daging semua ya sharingnya Pak Siddiq. Aduh, kalau saya disuruh mencari 3 key takeaways-nya, susah nih, bingung. Karena semuanya daging, semuanya essence gitu, jadi bingung. Cuman tadi Pak Siddiq juga sudah menceritakan 3 takeaways yang dari slides yang beliau paparkan tadi ya. Agility is not a shortcut, governance can be evolved to be lean. 2, yang ketiga itu adalah the real transformation is a mindset shift that drive to new behavior. Itu tadi benar-benar 3 key takeaways yang Pak Siddiq sampaikan melalui paparannya. Tapi saya juga mau share sesuatu yang saya pikir menarik buat saya, yaitu bahwa agile itu ada doing agile dan being agile. Dan yang kita perlukan adalah being agile, bukan doing agile-nya. Terus habis itu embedding agile mindset in the organization culture. Jadi mindset-nya ini yang perlu di-embed ke budaya kerja kita. Jadi tidak lagi cara kerjanya saja, tapi the mindset-nya dulu nih sebagai fondasi. Dan yang ketiga adalah tadi start with trust. Tadi Pak Siddiq memberikan jawaban, start with trust. Jadi trust ini penting banget sehingga bisa menggerakkan roda agility di dalam perusahaan. Nah, teman Bakudaya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Dan ini akhir dari sesi talk show, maka selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reni. Halo Mbak Reni, gimana tadi? Wah, seru banget ya. Seru banget, iya bener. Pertanyaan juga banyak banget, ya ampun. Kalau nggak karena waktu, mungkin sampai sekarang kita masih Q&A. Yang di Baku masih sore, yang di sini sudah malam. Benar. Baik, thank you so much. Aku kembalikan ya Mbak Reni. Terima kasih Mbak Pepi. Dan terima kasih teman Bakudaya yang sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. Agile in real world. Can you be fast, safe, and empowering all at once? Nah, saya sampaikan 3 informasi penting sebelum kita berpisah. Pertama, feedback form. Mohon kesediaan teman Bakudaya mengisi feedback form setelah Zoom selesai agar kami dapat mengadakan webinar berikutnya dengan lebih baik lagi. Yang kedua, sertifikat seperti yang saya janjikan di awal. Jika ada teman Bakudaya yang menghendaki sertifikat, silakan isi feedback form dan pastikan penulisan nama sudah sesuai. Dan yang ketiga, terkait rekaman webinar. Webinar malam ini direkam dan nanti recordingnya dapat diakses melalui kanal YouTube Bakudaya bersama dengan rekaman webinar sebelum-sebelumnya. Ikuti juga Bakudaya di Instagram, LinkedIn, Facebook, dan TikTok. Semoga webinar malam ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman Bakudaya semua ya. Saya Reni, mewakili seluruh tim Bakudaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siddiq Darusulistio, narasumber inspiratif malam ini atau sore ini di Baku.
Sehat selalu Pak, stay safe. Juga terima kasih kepada Mbak Pepi, moderator kita yang telah memandu dengan profesional dan hangat. Terima kasih atas energi dan inspirasi yang telah Pak Sidik dan Mbak Pepi bagikan malam ini. Dan tentu saja apresiasi tulus kami untuk semua teman Bakudaya yang meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaannya. Kami pamit, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya.